Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviawanti Mohi dengan NIM 911423127. Saya dari kelas C jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk demokrasi yang ada di berbagai negara. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk demokrasi yang ada di berbagai negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari literatur Yunani yaitu demokratia, yang terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat, atau dapat kita sebut pemerintahan oleh rakyat. Dalam pemerintahan yang demokratis, orang memiliki hak-hak dasar tertentu yang tidak dapat diambil oleh pemerintah dari mereka. Hak-hak ini diakui dan dijamin secara internasional. Di dunia ini, terdapat macam-macam demokrasi. Setiap negara mengartikan demokrasi dengan cara mereka masing-masing. Dengan berbagai kondisi politik yang berbeda, kita dapat melihat gambaran besar pemerintahan demokratis yang ada di seluruh dunia. Berikut beberapa bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan secara langsung. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Yang ketiga, ada demokrasi semi langsung. Demokrasi ini menggabungkan unsur-unsur demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung yang disebut juga dengan demokrasi hibrid atau demokrasi semi langsung atau demokrasi partisipatif. Yang keempat, ada demokrasi presidensial. Sistem demokrasi presidensial adalah sistem presiden suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Selanjutnya ada demokrasi parlementer. Demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif disebut demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif yaitu parlemen. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada sila kelima sila Pancasila. Selanjutnya negara-negara dengan sistem demokrasi beserta jenis demokrasinya. Yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut demokrasi presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua di India, menggunakan demokrasi parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Yang ketiga Switzerland, mengadopsi demokrasi langsung memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui referendum. Yang terakhir ada Jerman, menerapkan demokrasi parlementer di mana kekuasaan eksekutif berasal dari legislatif. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai bentuk-bentuk demokrasi yang ada di berbagai negara yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.